Yang hormati para jamaah kampung Sawo Putri, hadirin ingkang berbahagia. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene ngaji menika nuwun panjenengan kasih dipun paringi kenikmatan sehingga saged lampahi kewajiban inggih menika salat subuh secara berjamaah. Salawat salam kita wujud dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kita kejaman modern seperti sekarang. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo pengawasan kita tiga sareng-sareng kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun kita aturaken dumateng Bapak Wajib. Sinyal hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam menika panjenengan deteksi dipun paringi nikmat, diparingi pertolongan, diparingi taufik hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah di pagi hari ini melalui serangkaian ibadah sholat subuh berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan pengajian atau kuliah subuh atau tausiah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan agama Islam ini hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, melanjutkan tema kita pada pertemuan kali ini sebagaimana kemarin tema sebelumnya kita sampaikan tentang fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya saya sampaikan ada 3, yaitu diwajibkannya berpuasa selama 1 bulan penuh, kemudian bulan diturunkannya Al-Quran, dan yang ketiga adalah bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang kita lanjutkan masih dalam satu ayat yang sama, surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah atas fadilah, atas keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka usahakan dari perkara dunia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Judulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, rahmat itu bisa diartikan dengan kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada para hambanya di bulan Ramadan paling tidak terbagi menjadi 3. Ya, saya sampaikan paling tidak ada 3.
Yang pertama apa? Dimudahkannya orang untuk beribadah, terutama sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu kejadian yang seolah-olah biasa, tetapi sesungguhnya itu adalah luar biasa dan aneh. Anehnya bagaimana? Ada orang yang sehari-hari barangkali tidak sholat, ya, atau paling tidak jarang ke masjid, sehari-hari nggak tahu kemana, tetapi begitu datang bulan Ramadan, orang mau ibadah. Bahkan ada orang yang menjadi apa ya bahasa mungkin ngepengna sholat tarawih kayak sholat Wajib. Gila pembuatan. Padahal hari-hari biasa yang mungkin orang tahu keton, orang tahu mari masjid, atau mungkin jarang sholat. Tapi begitu Ramadan tekan, serba bepol kabeh sholat tarawih. Ya orang kita tarawih tok gitu. Ya maghrib bisa subuh ora memang maghrib subuh ora keton iki. Hilang mani. Tapi lumayan. Satu keanehannya adalah siapa sih ngundang? Karena masih ngundang ya, insya Allah tampilnya orang ngundang ya. Gawe surat ya tidak, nah yang pada terawih ya sedulur-sedulur ya. Si ngomongnya malah televisi ya, ngomongnya pada terawih ini. Tapi ini Bapak Ibu, kalau dipikir ini satu keanehan loh. Ya, sekalipun kadang-kadang yang terjadi ya hanya di awal-awal. Ini orang begitu mudah untuk beribadah. Nah, kalau di sini saya lihat nggak ada teratat ya. Di beberapa tempat bahkan kalau zaman kita kecil dulu di Bapak Ibu, masjid musola paling tidak sampai di teratak kayak barang gawe. Hari pertama penuh, nah lumayan buat terawih. Oh kira-kira bisa menyusut, sing terawih pindah bentuk, udah wong tapi sandal. Rada genggo, pakai sandal maksudnya. Karena sing terawih bisa. Bikin sandal pada nomor karena ya karena Islam kasih terawih ya gue parkir sandal ya. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Tapi ya dari saya termasuk orang yang mengikuti beberapa guru-guru saya, termasuk orang yang bergembira dalam beramal soleh ini istiqamah bom bela. Pak Ustadz, kalau terawih umur 5 bina dok, ya, saya pikir ya alhamdulillah sedumang yang belum melakukan terawih 5 bina. Daripada kayak malah kayak orang seperti ini. Saya pilih yang kategori minimalis loh Ibu. Jadi ya lumayan lah. Dari titungan yang muka-muka ya kayak lagi absen di sini. Mungkin lagi kesel ya. Yang sobat rekaman ini. Nah itu saya. Jadi orang dimudahkan untuk beramal soleh. Di antaranya sholat tarawih. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, yang pertama dimudahkan untuk beribadah. Yang kedua orang dimudahkan untuk beramal soleh. Di antaranya bersedekah. Sedekah. Maka kita buktikan Bapak Ibu, kalau di hari-hari biasa barangkali di hari-hari biasa di sholat terutama ini yang saya perhatikan, ya, paling tidak kotak infak jarang terisi. Tapi begitu Ramadan, entah berapapun nominalnya nih Bapak Ibu, ya, saya pernah ngisi satu pengajian di musola nih, tampil 3 laporan, tanggal 1 oli 17.000, tanggal loro karena kalau 10.000, pernah 10.000 dan seterusnya, ya hitungan segitu. Ini tadi musola ya semuanya wis akeh lah, lumayan alhamdulillah. Setahun beli, sama sing 300, sama sing 400. Nah, dibandingkan kota ya tuh Bapak Ibu. Di kota itu saya diceritain dari kawan, ada satu masjid Bapak Ibu, sekali tarawih itu bisa 3 juta, 4 juta. Infak itu luar biasa, insya Allah ya. Dari sebulan bisa 20 juta, 100 juta. Ya dengan kota jamaah yang akeh, turun apa dan duit, turun ibadah dalam sedekah. Anggaran desa, ya jamaah aku yang sholat jamaah sedikit, sing infak ya sedikit. Nah bisa kayak gue itu saya ini duitnya sementing, duit infak aja bayar parkir. Rong aduh. Nah betul gitu ya. Infaknya sebagian orang itu kayak bayar parkir. Ya kalau kadang-kadang saya perhatikan itu para petugas yang hitung infak, kalau dicek itu, ya insya Allah rata-rata ya dengan kampung-kampung, masjid-masjid juga demikian itu sing abu-abu paling angke. 2.000-an ya, 2.000
mantan akeh seperti sih 10.000, 5.000, 10.000. Paling sedikit Singapura kadang nyelang. Ya, ya anak-anak sedikit, paling bisa lembar gitu ya. Nah, ini. Tetapi lumayan loh. Di satu kejadian nih, orang dimudahkan untuk beramal soleh, diantaranya infak Ramadan. Apalagi takjil. Nah, saya ketahui ini di sini ada takjil atau tadi. Alhamdulillah. Takjil itu Bapak Ibu mungkin ketone barangkali cara jenengan mungkin hal biasa, sekedar kolak, sekedar candi atau mungkin ketone biasa. Tetapi yang berbeda tekannya Ramadan terus kemudian diberikan ke anak-anak, itu rasanya menjadi berbeda. Bocah itu terima lagi yang sekali bilang yang butuh mampu tapi ini sudah dimampu. Ya. Saya di rumah itu ada sekitar 45 santri Bapak Ibu. Ya, bocah yang biasa. Ya, mau kadang-kadang anak kalau dari ini anggar bar kang sekolahan mau padahal boleh pun arum-arum kalau mendoan. Begitu rumah beli kanda, beli carane, senang banget ya. Sekolah beli jajan. Padahal pun arum-arum kalau mendoan berpasangan program Jumat berkah sekolahan. Kadang-kadang yang pun tak isi kalau apa kayak ampas biji kalau kena lorok dibungkus plastik bening manik ya. Masya Allah, ya itu. Nah, apa yang dialami oleh anak saya ini kadang-kadang saya coba terapkan. Oh, ternyata ketone sederhana, tapi yang dalam barang dinai itu rame-rame karo batire jebulane bocah seneng banget kalau itu. Aja lo nyumat sampai takjil ngukur arem-arem si kira-kira pati tak orang ya. Ya, mereka arem-arem tok derek batir yo nyumat dari arem-arem berikan ini apa ya. Ya wis semuanya tahu ya kena arem-arem kira 10 ya nyumat tahu 10. Kan di arem-arem mana tahu nih. Posisi sebelah ya wis nyumat ibu. Aneh misalnya ini roti apa kan di pernah terlalu. Dimudahkan orang untuk beramal soleh, diantaranya takjil. Ada TPP-nya, kemudian dibagi takjil. Kadang-kadang ada yang bilang begini Bapak Ibu, lah Pak Ustaz, wong anu sing dibagi ini bocah cilik-cilik, puasa ben ora. Kembali saya berpikir sederhana Bapak Ibu. Lah orang pakai panganan antara mikir puasa apa ora. Puasa ya syukur buat sing denai, jadi kalau pahala 2 ya, puasa berbagi puasa dapat pahala orang yang berpuasa ya. Enggaknya orang itu tidak berpuasa ya dia tetap dapat pahala apa? Sedekah. Kan begitu gitu Bapak Ibu. Orang sedekah orang 10 kita tak mikir loh mesti berbagi puasa orang Pak Ustaz. Jadi ya saya sederhana aja bagi pahala ya. Puasanya syukur, orang puasanya tentunya nyenang bocah gitu. Ini kejadian yang kedua Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi anak-anak kita ini begitu Ramadan. Ini ya ada beberapa dari tugas sekolah ini cukup membantu. Nah, cuma kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau tempatnya kemudian pas-pasan, ya ibaratnya dipenuhi jamaah bapak-bapak, ibu-ibu dok jamaah habis penuh, ya kemudian katakan anak-anak, itu kadang-kadang menjadi keunikan tersendiri. Bahasa saya begini Bapak Ibu, nek wong tua, jamaah kesepuan, bapak-bapak kesepuan, itu fungsinya memakmurkan masjid. Masjid musola, kuwi sing makmurna wong tua. Pada sholat, pada tadarusan, pada apa, kuwi wong tua. Pada zikir, pada sedekah wong tua. Tapi nek bocah dimanapun dia, angger mari masjid, kuwi fungsinya meramaikan, kudu memakmurkan Bapak Ibu, apa? Meramaikan. Sikit saya mungkin, anak jamaah kebok kaki ini kabeh, sholatnya ya khusyuk. Nah, tapi menurut saya mungkin, menurut ini kadang-kadang jadi sepi. Orang yang merasa, kayak Ramadan ya. Tapi ada senajan mungkin jamaah bapak-bapak sepertelon sing sebari seburi, jangan. Buri juga ibu misalnya sebagian ada yang anak-anak. Wih hawa keton akeh anak.
pada bocah 5, bocah 10 keturunan banget. Sebab apa? Oh bapak ini bocah kan begitu gitu. Reang. Reang. Jadi bocah pira lho, bocah 10 reang temen bocah pira. Maka bahasa saya begini, wong tua tugasnya memakmurkan, ibadah sing tekun, ibadah sing khusyuk nang masjid musala. Angger bocah tekan ning musala, kuwi memang angger rame-rame. Berarti jenengan jangan berharap bocah kok semuanya pada rame baik. Memang fungsinya kan rame kan. Orang kok pada ibadah sing beda kalkulasi kan jenengan. Ya mari masjid ya niat ibadahnya bocah niatnya. Ana sing mari masjid niat anggar garap tugas ya. Ana sing masjid buat dan tamuti bari tadi terawih ku terawih kok takjilan. Nah, ana sing kayak gue ya senang banget gitu ya. Di Ciwarang itu kalau saya berikan contoh sedikit nih. Cimarang harap mantan yang musola di Berdewek kalau SD Kulendanan. Ya, itu hampir tiap malam. Ya, bar terawih itu bocah mesti pada jagongan Arab itu. Apa? Ya, cara bahasa orang pada megangan gitu lah. Tapi dari ketemu semangat. Tapi jajanan terkenal bocah hari biasa lewat. Jam bolu masjid ini petang bagi masjid apa? Rumah kosong ini. Tapi hari ini masya Allah dari kan saya lewat. Jam tengah sana isi rame, jam 10 seperempat isi rame, isi para bocah menjaga pada gelombang, pada kurisan, anak sing lagi mau jajan, anak sing apa, ketemu semangat. Kadang-kadang di beberapa tempat masjid itu dihias bapak ibu. Ya, jadi begitu tengah Ramadan masjid itu dihias, mumpuni Agustusan. Tahu loh, gimana masjid main apa? Ya lagi kok main daya tarik, kayak ya jadi hias gitu lagi. Nah ini bapak ibu. Ya, jadi fungsi orang masih berbeda. Orang tua memakmurkan ibadah sing khusyuk dan seterusnya, bocah memang meramaikan. Tetapi memang harus diomongi. Kewajibannya tetap diomongi bapak ibu. Aja domain ini, masih diomongi. Ini ya. Kadang maksud domain ini, kadang-kadang jamaah sing emosian. Bocah masjid itu tunggu ramai. Kalau ramai ini lopang dengan itu mana bisa boleh turanan lapangan. Begitu lapangan orang belum mari masjid. Akhirnya apa? Begitu masjid. Nah, sing nang mari masjid ngomong tua-tua tok kaki-kaki ini kabeh. Sing ada watu-watu, sing tak remak sonang kabeh. Ya semua boleh wangi remak. Apa tadi Bapak Ibu? Ini sekitar memang kita punya fungsi yang berbeda nih. Dan yang ketiga, jadi orang dimudahkan untuk beribadah terutama sholat. Yang kedua dimudahkan untuk beramal soleh, diantaranya tahajud. Yang ketiga adalah dimudahkan orang untuk membaca Al-Quran. Nah ini yang ketiga. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, ada satu fenomena yang menarik juga. Masjid musola sing sehari-harinya sepi, begitu Ramadan bersahutan berterawih pada masa Quran. Saya kadang masya Allah, yang iri yang nyuruh tayang ini. Anak masjid musola sing tadarusan sampai jam 10 sampai jam tengah 11. Ya, bagi saya itu satu nikmat Bapak Ibu. Bermakna ke jam tengah 11 kok sih tadarusan ya. Bagi saya itu hebat tuh. Ya, itu. Ya, saya nggak boleh sih orang yang tadarus menggunakan speaker misalnya ya. Nah, itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ada ibadah-ibadah tertentu yang memang fungsinya daya tarik. Ketika orang itu baca Qurannya bagus, menarik dan nikmat dan bisa dinikmati oleh orang lain, ya sebaiknya diperdengarkan. Memang dia juga menikmati, tapi ya tidak selalu. Ya, tidak selalu. Kira-kira anggota tadarusannya si tengah 11, jam 10, tengah 11 sih patut. Kecuali tadarusannya apa? Aturan apa-apa, ijik-ijik jam 12 kita tadarusan. Wah, ada gue nambah. Apa ya? Gak mau nih hari-hari Ramadan ini patut lah ya, jam 10, tanggal 11, tanggal 11 ya, sebenarnya tadarusan yang rapi, yang nikmat tuh, masya Allah ya. Satu fenomena ini dimudahkan orang untuk beramal soleh ya, rakyatan setahun sepisan lagi. Lepas setahun sepisan ya mau ini speaker tadarusan dari Ramadan dok ya. Kalau Jumatan dengan masjid gitu ya. Tapi lumayan. Kalau Jumat juga lumayan Bapak Ibu, ya. Tidak jamin Bapak Ibu. Khususnya bapak-bapak ini, ya. Apalagi kalau di sawah dan sebagainya. Ya. Saya beberapa kali itu jumpai kasus ada jamaah Bapak Ibu, ya. Ini kalau ada
oleh kejadian yang sama ya Pak Abu Tenbi. Saya ada jamaah saking nikmatnya nang sawah Pak. Dina Jumat ya saking nikmatnya nang sawah lagi macul lagi ngapa kasih kelalen. Begitu belum balik lepas. Jadi kan dia balik nang sawah. Lho kok sih begitu Jumatan, oh sih tidak semua ya. Oh, Masya Allah. Lho kok sih dan mungkin biar turun, Masya Allah. Berarti saking nikmatnya sawah, saking nikmatnya sawah kelalen dan mungkin orang tuh mengadan itu sangat mungkin bisa terjadi begitu Bapak Ibu. Nah, maka apa? Anggap termohon jam 11 poni speaker, suara baca Quran. Paling tidak insya Allah harus turun langsung benar. Oh, oke berarti dina Jumat. Jadi insya Allah ada manfaatnya Bapak Ibu. Ada manfaatnya. Menggerok ini. Mungkin bapak-bapak nanti sih kata senior kok mungkin kemarin jebolane dina Jumat. Perlukan kalau tambahin lu kapan nanti Jumatan bro Jumatan. Saya beberapa kali kan dimain sama begitu Bapak Ibu. Kemarin dina Jumat. Nah, maka termasuk itu ini menurut saya misalnya pas dina Jumat bapak-bapak kayak tidak tersawah tidak terpundi orang salah ngerti nah mau sekedar ngetakan ini dina Jumat Pak. Nah kok mari sawah kawanan apa bisa lagi paham nanti dan seterusnya. Nah supaya apa? Supaya diingatkan fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mukminin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi tetap diingat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rahimahullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Satu, dimudahkan untuk beribadah, yang kedua dimudahkan untuk beramal soleh, yang ketiga adalah dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan 3 tipe orang yang beribadah kepada Allah. Jadi sama-sama kita ini beribadah kepada Allah nanti terbagi menjadi 3. Insya Allah kita akan sampaikan pada hari Kamis yang akan datang ini subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kifarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.